Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Lydia Mardoliva dengan NIM C24012411079. Di sini saya ingin membahas terkait materi biologi perikanan pada minggu kedua yang berjudul pertumbuhan. Nah, di sini sebelumnya saya ingin memberikan terlebih dahulu mendefinisikan apa itu biologi perikanan secara singkat. Nah, biologi perikanan sendiri ini merupakan studi mengenai ikan yang sumber dayanya ini yang dapat dipanen oleh manusia. Nah, aspek-aspek dalam biologi perikanan ini meliputi populasi, aspek reproduksi ikan, terus faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, terus interaksi terhadap spesies lain, pergerakan ataupun ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan, serta distribusi ukuran. Oke, selanjutnya untuk definisi pertumbuhan sendiri itu merupakan perubahan dimensi baik dari ukuran, jumlah, volume maupun panjang dan juga berat dalam persatuan waktu baik individu, stok maupun komunitas. Nah, salah satu faktor dari pertumbuhan ini yaitu lingkungan, diantaranya ukuran, jumlah ikan, makanan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi ikan, yang dimana semua perubahan tersebut itu terjadi baik pada level individu maupun stok maupun komunitas. Oke, baik. Untuk praktikum kali ini itu juga memiliki tujuannya tersendiri, yaitu untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisis parameter panjang, morfologi ikan maupun juga bobotnya. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Oke, selanjutnya untuk praktikum kali ini itu memerlukan alat dan bahan. Yang pertama itu seperti penggaris, yang dimana fungsinya ini untuk mengukur panjang biota uji. Yang kedua itu ada timbangan digital, yaitu fungsinya itu untuk mengukur bobot ikan. Lalu yang ketiga itu ada tisu ataupun kain lap, yang dimana fungsinya itu untuk membersihkan biota uji maupun meja praktikum. Yang keempat itu ada handphone, yaitu fungsinya itu untuk mendokumentasikan biota uji maupun proses pengerjaan pada saat praktikum. Lalu yang kelima itu ada jarum pentul, yang dimana fungsinya ini untuk menahan organ-organ pada saat dilakukan dokumentasi. Lalu yang keenam itu ada spidol permanen dan juga solasi kertas, yang dimana fungsinya ini untuk menahan organ-organ pada biota uji pada saat dilakukan dokumentasi. Lalu yang ketujuh itu ada botol sampel ataupun botol jar, yang dimana fungsinya ini untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati nantinya seperti gonad dan juga usus. Lalu yang kedelapan itu ada trash bag, yang dimana fungsinya itu sebagai tempat sampah setelah analisis selesai. Lalu yang ke-9 itu ada alat bedah, yang dimana fungsinya ini untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ pada ikan. Lalu yang ke-10 itu ada formalin 10%, yaitu untuk fungsinya untuk mengawetkan bagian contoh yang akan diamati seperti gonad dan juga usus. Lalu yang ke-11 itu ada ikan segar, yang dimana sebagai spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah. Lalu yang ke-12 itu ada benang jahit, fungsinya itu untuk mengikat ujung usus spesimen. Selanjutnya untuk analisis data pertumbuhan panjang ini, di sini menggunakan dari model font Bartolomei plot atau VBP, yang dimana Bartolomei ini mengembangkan model ini terutama untuk mengetahui laju pertumbuhan panjang. Nah, setelah diketahui kelompok ukuran dengan model bata karya, maka dilakukan pendekatan dalam menduga tingkat pertumbuhan. Secara khusus, data ini dianalisis berupa nilai tengah dari kelompok ukuran yang sudah diperoleh. Nah, melalui pendekatan model linear regresi, maka ada beberapa parameter diameter panjang seperti ada panjang infinity, laju pertumbuhan atau K, lalu ada waktu yang diperlukan dalam tumbuh atau T. Nah, von Bartholeby plot ini minimal dikembangkan sebanyak 4 kelompok ukuran, karena minimal regresi itu dapat dilakukan dengan 3 pasang data. Ada juga analisis pertumbuhan berat, yang dimana model pendekatan pada analisis pertumbuhan berat ini tidak jauh sama dengan analisis pertumbuhan panjang, tetapi mungkin sebaiknya dilakukan pada kelompok ikan yang belum memijah secara rutin, karena berat ikan yang relatif berubah. Apabila panjang ikan dengan umur-umur tertentu itu diplotkan dengan panjang ikan dengan umur yang mungkin lebih muda 1 tahun, maka itu bisa menghasilkan garis lurus dengan sudut
yang lebih kecil dari 1. Oke, selanjutnya ada hipotesis yang dimana hipotesis ini menjelaskan terkait korelasi parameter dari hubungan panjang dan juga berat. Nah, hubungan dari panjang berat ini dilihat dari nilai konstanta B-nya atau sebagai penduga tingkat keeratan hubungan antara kedua parameter tersebut. Nah, di antaranya ini jika B-nya itu sama dengan 3, maka bisa dikatakan hubungan yang isometrik atau pola pertumbuhannya itu panjangnya sama dengan pola pertumbuhan berat. Nah, ada juga bila B-nya itu tidak sama dengan 3, maka bisa dikatakan dengan hubungan alometrik. Nah, hubungan alometrik ini bagi dua. Ada jika B-nya itu lebih dari 3, maka disebutnya alometrik positif atau pertambahan beratnya itu yang lebih dominan. Nah, jika B-nya itu kurang dari 3, maka disebutnya itu alometrik negatif atau pertumbuhan panjangnya yang lebih dominan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.